Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Amin. Oke, kita akan masuk pada filsafat timur ya. Satu semester ini kita akan berbicara tentang filsafat timur. Kita akan belajar filsafat timur. Ini merupakan mata kuliah lanjutan dari filsafat barat yang telah kalian pelajari di semester sebelumnya. Sudah belajar filsafat barat, Pak? Jadi dengan adanya filsafat timur, lengkaplah pengetahuan kalian tentang filsafat. Nah, sebelum saya masuk kepada mata kuliah filsafat ini, saya akan cek dulu pelajaran kalian. Ini sudah berlangsung pertemuan yang kedua, karena pertemuan kemarin, pertemuan kuliah umum, merupakan kuliah yang pertama ya, dihitung kuliah pertama. Kalau tidak dihitung nanti kita jauh libur nanti. Ini sudah saya buat jadwal, kita akan mengakhiri perkuliahan ini sampai tanggal 19 Desember. 19 Desember. Padahal 19 Desember itu adalah libur Natal. Mulai dari 19 Desember kita sudah libur Natal. Nah, karenanya jangan ada yang absen, karena di semester ini tidak ada libur. Jarang ada libur. Jadi tidak terus jalan. Dan ini semesternya agak pendek ini. Beda dengan semester sebelumnya, semester genap. Dia agak lebih panjang. Tapi kalau ini semester yang agak lebih pendek, karena habis libur langsung Natal, langsung kalian pulang. Nah, aromanya sudah beda. Ingin cepat pulang kan? Itu kalau semester ini. Makanya jangan ada yang bermain-main. Ya, mungkin dalam minggu ini masih diberi kesempatan untuk mengontrak atau memperbaiki mata kuliah. Karenanya jangan salah mengontrak. Ya, jangan salah mengontrak. Kalau salah mengontrak nanti dosen tidak bisa memasukkan nilai ke portal. Jadi karenanya pastikan yang kalian kontrak itu benar, jangan salah. Karena itu bisa merepotkan dirimu dan merepotkan dosen. Jadi ya, suara saya sangat kuat, karenanya siapa yang mau dengar maju aja ke depan. Karena suara saya sangat kuat. Saya batuk, jadi nggak bisa bersuara kuat. Nanti kalau saya bersuara kuat,
Mungkin kehabisan energi karena ujian skripsi 2 kali gelombang. Habis itu di tengah itu kami juga harus menghadapi asesor, mempersiapkan akreditasi lapangan untuk kampus kita. Lalu dilanjutkan dengan ujian skripsi lagi sehingga kecapean. Lalu langsung kuliah hari ini. Lalu puji Tuhanlah kita sudah dapat akreditasi institusi dengan akreditasi B, baik. Mudah-mudahan untuk 5 tahun ke depan kita bisa meningkat dari B menjadi baik sekali atau unggul. Tergantung daripada proses belajar mengajar kita, kemudian kualifikasi dosen, kemudian sarana prasarana kampus. Tapi syukurlah karena kita bisa melanjutkan sekolah perkuliahan di sini. Artinya kalian tidak mahasiswa yang liar, tapi kalian sudah menjadi mahasiswa yang diakreditasi negara. Gelar kalian nanti menjadi gelar negara, ya biar negara. Mungkin gara-gara itu agak capek sehingga agak flu, batuk. Tapi belum batuk, mau batuk. Oke, saya baca ya nama-nama yang mengontrak sementara ini sebelum final. Yang pertama itu Adi Rizky Nathanael Siregar, kemudian Aldes Samuel Sembuah, Alida Sintonga, Peng Hadat Nelson Sinaga, Bintang Prasetya Damani, Darmayani Ginting, Deborah Sembiring, Hani Laura Aritonang, Dewi Fatma Sinaga, Halimah Raja Harama Buntu, Indrika Pepayosa Karosekani. Kalau 2 kali enggak ya? Isak Juli Marsada Huta Barat, Jacqueline Immanuel Panjaitan, Jani Joshua Simanjuntak, Jenita Lumban Turuan, Lamhot Angelina, Lydia Agustia Ningga, Mona Talia Christine Bangun, Nita Purnama Manado, Wan Putra Purbak, Paltak Sudumorang, Putri, ini bukan Putri Cendrawati, karena sakit tidak bisa diminta keterangan. Selamat siang Pak. Saya atas nama Putri. Terlambat karena saya lagi di rumah sakit. Mohon izinnya Pak. Terima kasih. Oke. Putri ya. Romaito Sintonga, Rosanta Sinongora, Tubuk Parasi Umbencun, Putih Yanti Lauli. Habis ada lagi yang belum disebut namanya? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, nanti di bawah tulis nama kalian ya, supaya terdaftar nama kalian di surga. Dan segera diisi PRS-nya supaya bisa divalidasi dosen dan nama kalian ada di sini.
kalau 2 minggu, 1 minggu ke depan masih bisa. Setelah itu tidak lagi. Nanti itu sudah final, tidak lagi ada masuk ke daftar. Nah, kalau tidak ada namanya di sini, saya tidak izinkan di kelas. Oke, itu yang pertama. Kita tangan ini ya. Silakan, tangan. Langsung 2 ya, karena pertemuan pertama kemarin. Oke, itu yang pertama soal absen dan kehadiran. Yang berikut soal mengontrak ya, mengontrak mata kuliah. Memang beberapa semester yang lalu karena online dan daring, banyak mahasiswa yang menggunakan kesempatan itu untuk bisa kuliah ke atas dan mengambil mata kuliah yang belum sewajarnya dia ambil. Mudah-mudahan dosen pembimbing akademik kalian sudah berbicara soal itu. Misalnya IP 3,0 baru bisa mengontrak 20. Kalau IP 2,5 misalnya tidak bisa mengontrak 20. Itu kalian bicarakan, kan? Kalau nanti ketahuan nanti kalian mengontrak, misalnya IP-nya 2,5, mengontrak 22 SKS, maka oleh pihak akademik nanti akan membuang mungkin 2 mata kuliah daripadanya. Jadi harus benar-benar dosen pembimbing akademik sebelum validasi melihat IP kalian. Karena IP itu menentukan berapa SKS kalian boleh mengontrak semester ini. Waktunya 2 minggu ya. Nah, tadi kalau yang belum divalidasi karena mungkin uang kuliah belum bisa terbayar, bisa saja minta keringanan dalam arti dicicil, tapi suratilah ke wakil 2. Surat wakil 2 bahwa kita hanya bisa membayar sekian, mungkin lebih dari 50%. Contoh uang kuliah 4 juta, dibayarlah 2.500.000 rupiah, misalnya, atau 2.100.000 rupiah, lebih lah dari 2 juta kan, 2.100.000 rupiah atau 2.100.000 rupiah misalnya, apa-apa, supaya kalian bisa mengontrak. Sayang nanti, ada teman kalian semester yang lalu karena kurang uang kuliah, kebetulan BPA saya, sudah saya bantu supaya dia bisa mengontrak mata kuliah, ternyata sudah lewat masa pengontrakan. Akhirnya dia cuti. Cuti itu merugikan kamu, merugikan orang tua, dan masa depanmu. Karena kamu kehilangan 1 semester. Dan cuti itu bukan gratis, membayar. Kalian akan membayar sejumlah uang dari UKD atau UKT itu. Jadi ada nilai uang. Rugi itu. Jadi seriuslah, jangan main-main karena waktu jalan terus. Jangan nanti setelah 3 minggu perkuliahan kalian memohon-mohon, Pak, nggak ada uang bapak mamaku. Udah lewat. Sekarang lah waktunya bermohon. Gitu ya. Segera nanti yang 5 orang lagi. Supaya ada nama kalian di absensi. Oke, itulah dulu untuk absensi. Sekarang kita akan masuk pada silabus atau RPS. Nah, dalam mata kuliah filsafat ini, seperti yang saya katakan tadi, ini menjadi pelengkap dari mata kuliah filsafat barat yang kalian pelajari semester yang lalu ya. Semester yang lalu. Kalau semester yang lalu berarti kan masih segar ya. Masih diingat gitu ya. Apa itu filsafat barat? Apa itu filsafat barat? Waduh, setelah lewat mata kuliah itu lewatlah semua ya. Habis dari ingatan kan. Itu karena mahasiswa ingin belajar cari nilai. Bukan belajar dapat ilmu. Kalau mahasiswa belajar dapat nilai, sia-sialah kalian kuliah di tempat ini. Kalian tidak punya kemampuan tentang belajar. Jadi habis belajar, habis mata kuliah, itu sebenarnya kalian sudah sarjana filsafat barat. Tidak mungkin lagi diulangi filsafat barat kan, kecuali kalian dapat E. Berarti kalian nanti magister
filsafat barat, diulangi lagi dua kali mengontrak mata kuliah itu. Kan dengan magister kan. Kalau sudah tamat filsafat barat berarti sudah tahu dong apa itu filsafat barat. Siapa yang tahu apa itu filsafat barat? Semua mengontrak mata kuliah filsafat barat ini lolos ya, nilai apa? Nilai A semua. Nilai A ya. Siapa yang nilai A? Filsafat barat. Banyak nilai A. Berapa orang nilai A? Tidak diingat nilainya. Nilai filsafat barat. Siapa yang ingat nilai filsafat barat? Nilai A berapa orang? Nilainya pun nggak diingat. Pasti 5 orang yang filsafat barat A ya. Menurut kalian apa itu filsafat barat? Kalian sudah dapat A kan? Berarti kan sudah apa? Sudah tahu apa itu filsafat barat? Bisa. Atau katakan segala ilmu pengetahuan yang ada di orang-orang. Oke, yang lain apa? Oke, yang lain yang nilai-nilai A tadi. Ada lagi? Dan suatu masalah yang sangat jelas. Oke. Ada lagi yang menambah, yang dapat nilai B, yang dapat nilai C. Nggak tahu lebih hebat nilai C itu. Ada yang nilai C? Malu ya, tunjuk tangan. Nilai C. Kenapa? Saya pun tidak pernah dapat nilai A. Bagus-bagus. Nilai sederhana ya saya. Tapi saya dapat ilmu, itu saja. Ngapain dapat nilai A tapi tidak berisi? Oke ya. Nanti kita akan belajar filsafat timur berbanding terbalik dengan filsafat barat. Kalau filsafat barat itu mengandalkan logika, dia selalu berpikir logis, masuk akal. Di luar masuk akal itu tidaklah filsafat. Tidak harus dapat dibuktikan secara empiris, dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Itulah filsafat. Jadi kalau khayalan, kalau dongeng-dongeng atau apa namanya pemikiran-pemikiran keagamaan itu tidak masuk filsafat menurut orang barat. Sementara orang timur berbicara soal iman, pengalaman mistis. Itulah filsafat timur nanti. Jadi berbanding terbalik. Tidak pernah dibuktikan secara rasio atau logika. Tidak bisa dibuktikan filsafat timur dengan rasio. Karena dia merupakan pengalaman, iman, mistis. Itulah filsafat timur. Karenanya ini melengkapi filsafat barat. Bila kalian belajar logika, pikiran, ide, filsafat timur kalian bicara mistis-mistis. Roh-roh jahat, roh-roh baik. Itu mistis-mistisisme kan? Filsafat timur. Nah makanya nanti filsafat timur ini dikatakan timur karena sekali. Kita akan belajar tentang filsafat Cina. Kita akan belajar filsafat India. Kita akan belajar filsafat Jepang. Kita akan belajar filsafat Arab. Kita akan belajar filsafat Indonesia. Indonesia ini adalah filsafat suku. Ini akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Dan bagaimana filsafat Cina, filsafat Korea, filsafat Hindu, filsafat Jepang, Arab, Indonesia. Dan kita nanti akan lebih fokus pada filsafat Indonesia. Karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin bahas semua. Karena waktu membahas filsafat ini tidak banyak, hanya
13, 14 ada pertemuan kan di luar ujian setengah semester, ujian akhir semester, dan kuliah umum. Tapi kita gunakanlah kesempatan ini untuk semakin mengisi kalian dalam berfilsafat. Ini yang akan kita belajar. Lalu tentu akan ada tugas-tugas yang akan kita kerjakan, sama seperti yang lalu ada yang kita orang baca. Ini akan saya berikan. Ada tugas kelompok. Kemudian ada tugas. Kemudian ada tugas. Jadi UAS nanti sejak sekarang kalian cari sebuah makalah yang membahas tentang filsafat timur. Bisa dengan filsafat yang kalian bahas dalam sebuah makalah paper akhir. Sambil belajar, kalian sambil menulis, karena satu semester menulis itu enak. Jangan nanti mengerjakan UAS itu setelah mendekat waktu. Sekarang belajar filsafat. Setelah kita belajar filsafat nanti, dari filsafat itu bisa dari kampung, bisa dari kampung orang, atau dari Asia. Nah, dua sini. Dari filsafat yang bisa bahas. Ya. Dan kemudian metode belajar kita adalah kemudian diskusi, kemudian presentasi, kemudian presentasi kelompok. Presentasi pribadi itu membuat kalian semakin percaya diri untuk menjelaskan ide-ide pikiran kalian melalui sebuah bacaan buku. Jadi bacaan buku itu kalian hendak menyampaikan apa yang disampaikan oleh penulis. Ini kalian komentar gitu, karena hanya laporan baca. Lalu tugas kelompok ini kalian membahas sebuah topik yang akan kalian bahas secara betul. Bertugas kelompok itu sama-sama dikerjakan, jangan pribadi-pribadi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah masuk ya. Kalian masih membahas pribadi. Tahu membahas pribadi, kelompok ini bekerja. Hanya diri rendah. Jadi perbaikannya enggak ada. Tapi ya itulah. Kalau kalian masih semester 2 waktu ya, kita masih maklum. Ini kalian sudah semester 3. Sudah kali kedua berjumpa dengan saya. Ya. Kalau semester 2 itu masih saya ini, kalian baru beradik dari SMA ke kuliah, belum tahu banyak. Sekarang saya sudah asumsikan kalian tahu banyak. Jangan lagi main. Ya. Jadi ini baru yang itu adalah itu tes dan ujian ya. Ini model atau metode kita belajar. Nah kemudian penilaian akhir dari kelas kita itu dimulai dari kehadiran. Ini 20%. Lalu ini tugas-tugas dari tugas-tugas pribadi dan kelompok 25%. Lalu yang ketiga UTS ini 25% dan UAS 30%. Sejak sekarang kalian harus menjaga diri di sini. Karena jika kalian mengerjakan ini baik, maka kalian sudah dapat nilai A+. Tapi kalau kalian malas, maka kalian dapat pengurangan. Jadi sekarang kalian sejak start sekarang, kalian sudah dapat nilai A. Tapi kalau misalnya kalian absen, bolos 4 kali, aturan 20 jadi bisa 16. Tugas-tugas paper pribadi laporan baca tidak bagus,
2020 dapat 14. ITS aku coba aturan 25 dapat 18. UAS aturan 30 nilainya tidak bagus dapat bisa 5. Ini masalah. 18 2, 3, 4 tambah 2, 68. Nilai apa? Nilai C. Berarti nilaimu kurang C. Makanya yang membuat nilai itu bukan saya. Kami yang dipertahankan. Mau dapat nilai A, aja dapat. Bagus mengerjakan PPK. Bagus mengerjakan BTS. Puas, maka kamu pasti A. Putri. Bukan Putri Chandrawinata kan? Nanti salah tangkap lagi. Oke. Sampai di sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Pertemuan pertama ini kita, pertemuan kedua maksudnya, kita membahas soal silabus RPS dan mekanisme belajar kita. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah, tadi saya sudah katakan, kalian akan memberikan laporan baca pribadi-pribadi kan, lalu dipresentasikan di depan kelas secara pribadi. Presentasi itu artinya kalian menyampaikan pendapat kalian tentang bacaan kalian, gitu ya. Jadi laporan baca itu, kalau semester yang lalu saya lihat kalian membaca apa yang kalian tulis, nggak usah. Artinya kalian sudah kuasai materi itu, ngomong aja, ngomong langsung. Kalau kalian baca ada 5 lembar nanti, karena itu sudah saya baca, sudah saya tahu itu. Yang saya maksud kalian mampu menjelaskan tanpa teks. Karena apa? Karena kalian sudah mengisi otak kalian. Kalau disuruh sekarang kalian cerita tentang si Sambo, kan bisa lancar. Karena kalian lihat tonton YouTube, baca berita, bahkan mungkin kalian berkelahi gara-gara cerita itu. Nah itu artinya kalian menguasai ya. Kalian tahu siapa yang membunuh, dibunuh. Lalu bagaimana si Ferdi Sambo, bagaimana si Putri Chandrawinata, bagaimana si Brigadir E, bagaimana si Kuat itu kan. Kalian bisa ketahui karena ngomong kalian di diskusi di apa, di kantin atau di kelas, di ruang makan atau di ruang belajar, di kamarmu, kalian bebas. Bukan. Nah karena kalian tahu, coba kalian tahu, tidak tahu, apa berurusan apa itu? Apa kenapa kalian katakan Sambo? Nggak tahu. Kemarin seperti itulah di ruangan saya, kami sih bicara Sambo, dia nggak tahu Sambo itu apa. Dipikirnya itu adiknya si Rambo atau tulangnya si Sambo kan? Itu jadi nggak tahu dia, artinya berarti dia tidak menonton berita karena sibuk dia menulis skripsinya kan, sehingga lupa menonton berita. Nah seperti itulah besok kalian laporan baca, jangan membaca lagi, tapi sampaikanlah apa yang kalian tahu dari bacaan kalian. Begitu ya. Nah jadi ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya. Ya laporan baca itu 5 lembar maksimal. Nggak usah banyak-banyak. Kalau lebih dari 5 lembar, ya kau angkatnya itu diketik ulang lagi yang kau tulis itu. Apa itu bacaan. Saya tidak menyuruh kalian mengetik ulang bacaan itu kan. Capek kalian mengetik itu. Karena sudah ada itu bukunya. Ngapain kalian pindahkan ke kertas kalian lagi? Jadi tulislah apa yang kau tahu dan katakanlah apa yang kau tahu. Kalau sekarang kalian mau bercerita tentang si Sambo, pasti apa yang kau tahu aja kan? Dari pendengaranmu, dari pembacaanmu tentang berita, itu aja.
Menurut saya Pak si Firdi itu begini bla 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 bla, enteng aja kalian ngomong. Karena apa? Kalian kuasa. Tapi kalau tidak mengerti isi Sambo, ya Sambo itu ya itu. Jadi itu kan. Karena nggak ada yang keluar dari dalam perbendaharaan kita. Jadi isilah ke perbendaharaan kalian supaya ketika menjelaskan kalian sudah tahu. Sama seperti ketika saya tanya filsafat Barat, nggak ada yang tinggal karena kalian hanya mengejar nilai. Jadi kalau kalian misalnya hanya mengejar nilai di filsafat timur ini, sia-sialah kalian kuliah. Sia-sia. Laporan baca itu melatih kalian, melatih membaca, melatih menyimpan ke memori, lalu setelah tersimpan di memori, melatih membahasakan dari memori. Pendeta nanti begitu. Dia mendengar masalah dari jemaat, lalu dia simpan di hatinya, dia dengar, dia gumuli, dia kaitkan dengan firman Tuhan, baru dia berikan saran, nasihat, bimbingan. Jadi harus ada daya analisa. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Oh iya. Nanti ditanya orang kalian, apa maksudnya itu yang tersebut itu? Ya jawablah, karena kau sudah menguasai kan. Jangan seperti kemarin-kemarin itu ditanya, dibukanya Google. Buka Google. Laporan kelompok, tugas kelompok pun kemarin gitu, ditanya teman-temannya, dia ketik Google. Google ini menjawabnya. Itu berarti kan di sini kalian tidak ada. Tidak semua yang kita pelajari ini diketahui si Google. Ada sih ada, tapi tidak semua. Gitu ya. Yang lain. Ada lagi. Ya, memang harus kita akui bahwa estetik kita tidak begitu mendalam tentang filsafat. Semester lalu 2 SKS filsafat Barat, semester ini 2 semester filsafat Timur. Artinya sampai tamat kalian nanti sarjana teologi, kalian hanya dapat filsafat itu berapa SKS? 4 SKS. Padahal dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks ini, filsafat itu dibutuhkan. Tadi kalian katakan filsafat akar dari segala ilmu pengetahuan. Kalau kalian tidak menguasai filsafat, bagaimana kalian bisa menghadapi persoalan jemaat? Makanya dalam filsafat itu nanti akan belajar soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalian sudah belajar kemarin itu, filsafat Barat. Apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi. Tidak ada yang dipelajari. Sudah. Apa itu ontologi? Apa itu epistemologi? Apa itu aksiologi? Orang-orang yang belajar filsafat harus menguasai ini. Kalian mengatakan tadi filsafat itu ibunya pengetahuan. Tapi ontologi aja pun kalian tidak tahu sama epistemologi, aksiologi. Memang itulah kelemahannya tadi saya katakan kampus kita karena tidak banyak mata kuliah filsafat, sehingga kita lompat dari filsafat umum langsung ke filsafat Barat dan Timur. Seharusnya kan langkah-langkahnya kan kita harus belajar filsafat umum. Di filsafat umum lah dipelajari soal ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu kan kebenaran, epistemologi kan istilah, terminologi yang digunakan. Aksiologi itu aksi. Bagaimana setelah kita punya dasar pemikiran, punya kebenaran ontologi, lalu kita bahasakan ontologi itu menjadi epistemologi, dari epistemologi itu baru kita buat aksiologi. Karena filsafat itu mencari kebenaran. Nah itu bedanya filsafat dengan teologi. Apa bedanya filsafat dengan teologi? Pasti sudah dipelajari kemarin. Apa bedanya filsafat dengan teologi?
Juga tahu juga ya. Nah, kalau filsafat itu mencari kebenaran dari sudut pandang filsafati, baik filsafat timur dan filsafat barat itu kan semua mencari kebenaran dalam terminologi atau epistemologi yang digunakan oleh masyarakat. Lalu dari ortodoksi itu, dari kebenaran itu lahirlah epistemologi atau istilah-istilah atau kata-kata atau wacana-wacana. Dari wacana atau diskursus itulah lahir aksiologi. Misalnya Indonesia ideologinya apa? Ideologi Pancasila. Pancasila itu ada enggak secara konkret? Enggak ada itu. Itu hanya kebenaran kan? Pancasila kebenaran. Dari Pancasila yang ontologi itu yang kebenaran dibuat epistemologi, dibuat sebuah wacana kata-kata melalui apa? Bhinneka Tunggal Ika atau melalui apa? Undang-Undang Dasar 45. Lalu dari situlah turun aksiologi, dibuatlah undang-undang. Undang-undang tentang keberagaman, kebebasan beragama, undang-undang tentang perindustrian, itu semua sudah aksiologi. Dari ontologi keluar epistemologi, dari epistemologi lahirlah aksiologi. Nah misalnya kita diselamatkan oleh karena apa? Karena iman. Iman itu kelihatan enggak? Itu kebenaran. Iman. Lalu iman itu dari ontologi atau ortodoksi dibahasakan menjadi sebuah istilah kekristenan. Iman itu apa? Menjadi sebuah epistemologi istilah. Mungkin disebutlah perjamuan kudus atau baptisan, sakramen, ya. Lalu setelah itu ada aksi. Aksinya apa? Orang harus dibaptis. Orang harus ikut perjamuan kudus supaya dia selamat. Harus terima Yesus baru dia selamat. Nah, itu. Jadi kebenaran ada epistemologinya, ada aksiologinya. Baru dia filsafat. Memang kelemahan kita saya katakan tadi ya, di awal, filsafat itu sangat sedikit kita pelajari, beda dengan Katolik. Kalau Katolik mereka sangat banyak belajar filsafat. Kita kan masih bernaung di bawah Depak, Departemen Agama kan. Karenanya kita sedikit membahas filsafat. Kalau kita bernaung di bawah Dikti, maka kita akan banyak membahas filsafat. Misalnya SD Jakarta berubah namanya menjadi apa? STFT. Apa artinya STFT? Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Berarti mereka belajar filsafat banyak. Baru teologi. Mau? Shalom adik-adik semua. Jadi kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa akan mengutip tertulis untuk saudari kita Luciana Sinaga Plus IHB atas kepulangan orang tua dan ayah beberapa minggu yang lalu. Jadi kami mohon kesukarelaannya untuk kita semua. Oke, silakan. Sudah boleh kami kutip.
Terima kasih adik-adik. Nah, di situ kita lemah dalam filsafat. Karena mereka belajar filsafat itu lebih dari 4 SKS. Nah, makanya orang-orang Katolik itu sangat, pastor-pastor Katolik itu sangat pandai berfilsafat. Tetapi mereka lemah dalam khotbah. Kita kuat dalam khotbah, tapi lemah dalam filsafat. Memang ada gunanya, ada plus-minusnya. Kalau orang Katolik itu filsafatnya tinggi, khotbahnya tidak begitu kuat, kita filsafatnya rendah, khotbahnya kuat. Itu saling mengisi. Nah, apa beda filsafat Katolik dan filsafat Protestan? Apa bedanya? Nggak tahu juga ya. Atau gini aja, di filsafat Protestan dalam ibadah ini, khusus ibadah, apakah puncak daripada ibadah kita? Puncak ibadah Protestan apa? Khotbah. Ya, khotbah kan? Kalau puncak ibadah Katolik apa? Ya, kalian kan belum belajar liturgi ya. Ya lah, saya sampaikan aja. Kalau Katolik, puncak dari ibadah Katolik itu ialah liturgi. Makanya mereka itu tidak fokus pada khotbah. Jadi dari awal sampai akhir liturgi Katolik itu harus diikuti dengan hikmat. Itu sebabnya kalau kalian pergi ke gereja Katolik, kalaupun dia di luar tidak masuk ke dalam karena tidak muat, di luar pun dia hikmat. Tidak mau keluar jalan-jalan kemana-mana. Enggak. Coba kalau Protestan, jangankan di luar, di dalam pun dia jalan-jalan. Iya kan? Kalau Katolik enggak pernah. Karena bagi mereka liturgi itu dari awal sampai akhir harus mereka ikuti. Kita pas kalau dia pas kor datang dia. Habis itu pergi dia, pas khotbah pergi dia. Main ke kantin ya. Merokok di sana. Amin, dan bendera itu datanglah dia masuk. Kita sudah nyanyi pun masih ngobrol-ngobrol. Mulai dari awal sampai selesai ibadah ngomongnya. Karena kita tidak menganggap liturgi itu ibadah. Nah, kalau kita menganggap khotbah itulah ibadah puncak, itu pun enggak. Ketika pendeta lebih dari 25 menit berkhotbah, langsung cacing kepanasan. Itu. Jadi memang orang-orang Katolik itu filsafatnya tinggi, kita filsafat kita rendah. Kalau kita katakan khotbah puncaknya, khotbah kita pun tidak menjawab kebutuhan jemaat. Itu. Karena pendetanya pun tidak mempersiapkan khotbah dengan baik. Mempersiapkan khotbah itu tidak hanya 1 menit 2 menit, tapi mempersiapkannya lama. Supaya khotbah itu benar-benar mendarat di jemaat. Nah itulah. Nanti kalian belajar di liturgi dia. Supaya kalian bisa tahu apa artinya liturgi, apa artinya khotbah. Kalau liturgi Protestan itu tidak pernah memuaskan manusia. Yang dipuaskan itu ialah Tuhan. Tapi kalau liturgi harismatik memuaskan hati manusia, lalu setelah puas dia, apa yang di dompetnya pun dikasihnya ke gereja. Kalau kita nggak pernah puas,
nggak keluar uang dari dompetnya ke kas gereja. Persembahannya tak 2.000, 3 kali 2, 6.000. Kalau karismatik sekali khotbahnya dia, tapi keluar 100.000. Itu karena disentuh perasaan. Kalau gereja kita kan tidak pernah menyentuh perasaan, bahkan itu menyakiti perasaan ya Bang. Karena kita tidak memahami apa itu liturgi, tidak memahami apa artinya liturgi. Liturgi Protestan itu lebih banyak menghadap Tuhan daripada manusia berlakon di dalam ibadah. Tapi kalau gereja karismatik mulai dari awal sampai akhir manusia yang berkarya. Coba lah. Kalau kita mulai ibadah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baru foto introduksi dan sebagainya. Itu artinya kita undang Allah hadir di altar. Lalu Allah duduklah dia di altar itu. Minimal di tempat pokok itu Tuhan duduk. Murid kita begini. Coba minta karismatik, di mana Tuhan diundang? Nggak ada kan? Karena nggak ada podium sama mereka. Lalu Tuhan mereka nggak tahu di mana tempat duduknya. Karena setiap waktu semua tempat sama mereka datang Tuhan karena nggak ada tempatnya, semua diborong dari sini ke sana. Karena dia nggak pernah perasaan Tuhan didengar oleh karismatik. Perasaan dia itulah karismatik. Makanya setelah rematik, habis itu baru gereja rematik kan capek. Bisa satu lagu dari awal sampai akhir itu aja lagu. 1 jam 2 jam. Hayati saudara, hatiku tenang. Hayati, oh Tuhanku. Haleluya. Kita mana ada? Buka kita den satu udah habis ini. Enggak diulang-ulang lagi kan. Selesai. Yang kedua. Haleluya nomor 10 1. Nyanyikan habis itu lewat lagi. Makanya kita tidak pernah meresapi. Karena kita anggap itu hanya sebatas lagu. Kita tidak pernah nikmati ibadah. Akhirnya hilang perjumpaan kita dengan Tuhan. Berkhotbah pendeta atau sintua atau penatua. Kau lah pendeta berkhotbah. Tak benar itu katanya. Jadi nggak pernah kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nanti liturgi lagi ya. Nanti bukan filsafat itu. Oke, sudah jelas semua ini atau tidak ada yang jelas, ada yang kurang mengerti soal silabus dan rencana pembelajaran kita satu semester ini? Ya? Informasi apa? Maksudnya sistem penyusunan apa? Ya sama. Kalau laporan baca, ya apa yang kau baca itu aja. Makalahnya juga seperti itu. Kan sudah saya kasih tahu bagaimana cara buat makalahnya. Makalah ilmiah. Jangan hanya pendahuluan, isi, kesimpulan. Bukan. Ada kan makalah. Cara membuat makalah. Ini harus dijelaskan ya. Ada pendahuluan, ada kemudian tujuan, baru ada rumusan masalah, lalu apa pembahasan. Sudah pernah saya kirimkan bagaimana metodologi membuat makalah. Itu melatih kalian nanti suatu saat kalian akan menjadi menulis skripsi atau menulis proposal, kalian sudah terlatih. Ini kalian sudah semester 3, tingkat 2, melatih diri untuk menulis karya-karya ini. Jadi harus menulis standar. Kalau tidak ada nanti saya akan kirimkan cara menulis makalah itu. Gitu ya. Oke, dan terakhir ini kita akan masuk nanti pembagian kelompok. Nanti setiap orang membaca. Kalau nanti laporan baca itu alfabetikal ya. Alfabetikal artinya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu nanti untuk laporan baca. Tapi kalau untuk laporan kelompok, tugas kelompok ini itu nanti 1 sampai 6, lalu 1 sampai 6, baru komiti catat siapa-siapa saja kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke ya, silakan hitung.
Oke, silakan yang nomor 1 tunjuk tangan. Silakan komiti atau sekretaris catat mereka. Cepat ya. Nggak usah print out. Kirimkan aja ke WA aja nanti. Kita paperless. Kelompok 2, silakan. Udah, kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 6. Udah, tolong dibacakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, Alves, Oki, Theodora, Ryan, Romaito, Fatima. Kelompok 2, Alia, Deborah, Lydia, Alfa, Cetin, Ramon, Sisma. Kelompok 3, Miranda, Tuti, Rizky, Putri, Kelompok 4, Tuan Putra, Jani, Dharma, Fani, Santa. Kelompok 5, Harama, Ishak, Labora, Mika, Manufati. Kelompok 6, Jimita, Togo, Pinti, Jimita, Rihadat, Oke, nanti dikirimkan ke saya itu ya. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Silakan bernyanyi dan berdoa. Mana absen tadi? Absen. Oke, silakan. Kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Dari Kidung Jemaat ya. Kidung Jemaat, Denden, Haleluya, Bukwende. Ini sekolah-sekolah gereja-gereja Lutheran ya, UM, definisi. Ini bukan sekolah harismatik. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kami ikuti dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami ikuti dengan dia, Engkau Allah yang besar. Terima kasih
hati kami pun pekat. Kamu dosa dan derita, kebimbangan, sumber sukanya abadi, rizki anugerah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kita kasih dan kenyataan Tuhan kepada kami semua di siang hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di kelas filsafat timur. Tuhan yang memberkati kami agar kedepannya kami boleh menikmati pelajaran ini, agar kami boleh memakainya untuk bekal kami di masa depan. Tuhan sertai, Tuhan sertakan tangan Tuhan untuk kami setiap mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Tuhan yang mengizinkan. Tuhan kami juga berdoa buat dosen yang membimbing kami dan Tuhan selalu memberikan kesehatan serta panjang umur. Dan berikanlah berkat kepada orang tua kami di mana mereka berada, agar mereka boleh selalu bersama-sama dengan kami di setiap suka maupun duka, dan kami boleh selalu bersama-sama dengan mereka boleh mendukung kami di setiap perkuliahan kami. Tuhan Yesus yang baik di atas segalanya, kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan boleh pimpin kami agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini doa kami hari ini Bapa, terpuji termuliakan namamu, dan Kristus Yesus kami berdoa dan Amin. Oke, selamat siang.